Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan, Ganda Arum Residen 2, Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengenai pembentukan ranting ya teman-teman ya. Jadi tujuan pembentukan ranting atau merapikan ranting teman-teman. Di depan saya salah satu contoh tabu lampot yang terlihat sangat rapi teman-teman rantingnya ya. Daunnya juga hanya di ujung-ujung, jadi daunnya yang dipangkal-pangkal kemarin kita sudah buang-buang teman-teman semuanya, sehingga terlihat seperti ini ya. Terlihat jarang, tapi bagi penikmat tabu lampot ini sesuatu yang sangat indah. Bagi penikmat seni ini sesuatu yang sangat indah teman-teman ya. Tabu lampot jambu suwinik pala, new kristal teman-teman ya. Nah, new kristal untuk jambu biji, non biji. Dan saat ini di pot 50 teman-teman bisa lihat ya, SP suwinik pala, potnya 50. Dan ini udah satu tahun lebih ya. Kemarin habis berbuah udah kita panen, dan teman-teman bisa lihat batangnya sejempol, sejari telunjuk kali ya. Ya, sejari telunjuk saya teman-teman. Dan terlihat dari tampilannya memang ini, kalau bahasa saya kita bonsai, cuman hanya saja batangnya belum terlalu besar ya, karena belum 3 tahun lebih. Ini baru sekitar 1 tahunan lah. 1 tahunan teman-teman, jambu suwinik pala ya. Pokoknya yang tadinya di polybag kurang berkembang, kita pindah ke pot 50 yang media tanamnya cukup banyak. Hasilnya bisa langsung kita panen teman-teman. Dan saat ini ada yang sudah kita bungkus. Pokoknya kalau teman-teman diajak melihat yang udah berbuah itu seneng lah. Sama yang tema-tema mengenai agar cepat berbuah, mencegah rontok. Nah, itu paling tema-tema yang paling dicari sama teman-teman YouTube. Nah, oke. Kemudian saya coba lihat dari sisi yang lain, dari sudut yang lain teman-teman. Hampir semua arah dari mata angin terpenuhi teman-teman. Semua arah mata angin terpenuhi dengan ranting atau tunas. Nah, ini kemarin yang habis berbuah. Nanti kita pangkas di area sini ya. Kita pangkas. Kemudian ini yang udah kita bungkus ya, sekelereng. Kita pertahankan satu, yang satu sudah kita buang, mudah-mudahan jadi. Lalu ada lagi yang sudah mulai berbuah kembali. Ini 2, nanti kita buang 1 teman-teman. Nanti diingatkan ya, Pak katanya mau dibuang 1 gitu teman-teman. Nah, ini pun juga sama, nanti kita akan buang 1 juga. Kemudian ini ada lagi, Masya Allah, ini nanti kita akan buang 1. Ini ada 3 teman-teman. Nanti nanti nunggu sekelereng. Kalau udah sekelereng, mana yang paling bagus di antara 2 itu nanti kita akan buang salah satunya, dan kita pertahankan salah satunya. Ini juga. Kemudian ini adalah calon bunga, ini calon bunga, ini udah berbuah. Luar biasa teman-teman. Hampir setiap ranting selalu membawa bakal bunga. Kemudian nah, ini udah ada calon bunga ya, kita potek ujungnya. Nah, oke. Kemudian udah ada calon bunga. Nah, nanti yang kecil-kecil ini kita buangin teman-teman ya. Nah, ini kan ada yang kecil-kecil, kita pertahankan 2. Nanti kalau udah agak besar, kita pertahankan 1. Oke, begitu teman-teman. Nah, ini biar agak tinggi sedikit, kalau sebegini nanti baru kita pangkas, karena di tengah ini kecenderungannya agak tenggelam ya, ada ruang-ruang kosong di sini. Nah, gitu. Kalaupun nanti kita akan cangkok bagian yang ini teman-teman, yang akan kita cangkok. Nah, ini bagian tengah ya. Ranting yang menjulur ke tengah nanti kita akan cangkok. Meskipun tidak lurus, tapi nanti ketika kita cangkok kemudian udah agak besar, bagus teman-teman. Cuman di awal aja tidak terlalu bagus. Dulu ranting ini juga tidak terlalu bagus teman-teman. Nah, ini ranting yang ini, tapi setelah besar ya cantik kan. Ada dua ranting utama. Dari 2 ranting utama ini muncul ranting-ranting baru lagi, ranting-ranting baru lagi beranak cabang.
Nah, jadinya seperti ini. Terlihat cantik sekali teman-teman ya. Ini fasenya pertumbuhan ya. Jadi nanti akan muncul tunas-tunas baru, dan terbukti setelah kita buang daunnya, kita pangkas ranting-rantingnya, calon-calon buahnya bermunculan. Luar biasa teman-teman. Mantap sekali. Lalu kemudian proses berikutnya adalah kecukupan sinar matahari, kebutuhan air setiap pagi kita siram, bahkan daunnya juga kita siram teman-teman. Lalu nanti kita untuk daunnya itu tetap kita akan kurangi ya, daunnya kita akan kurangi. Nah, termasuk ini ada tunas air, kita buang saja. Nah, hal-hal seperti ini harus sering dilakukan. Kalau ini karena dia keluar masih kita amanin lah. Nah, ini memang tunas yang di bagian dalam sama ini teman-teman. Nah, nanti potensinya kita cangkok kalau belum sampai terjual ya. Jadi bagi para penghobi, teknik seperti ini udah biasa. Tapi bagi yang baru datang kok brondol, kok daunnya nggak bagus. Nah, ini salah satu teori yang memang belum diketahui semua orang, atau orang kemudian ragu untuk menerapkan teori seperti ini ya. Nah, oke, jadi memang yang terpenting asal usul bibit, baik cangkok maupun akulasi. Kalau ini dari cangkok teman-teman, diambil dari indukan yang memang valid dan sudah pernah berbuah minimal 2 kali. Kemudian setelah itu media tanam, peranan media tanam luar biasa, dari sekam, kemudian sekam bakar, sekam mentah, kohe, pupuk kandang maupun tanah. Dibagi rata pun nggak ada masalah sih teman-teman ya, dibagi rata pun nggak ada masalah. Cuma memang untuk saya, kalau jambu kandungan tanahnya ya setengahnya aja lah, yang lain bisa satu, tapi untuk jambu satu saja. Nah, kemudian potnya makin besar pot makin bagus untuk proses perkembangan ya. Kemudian fokuskan dulu ke vegetatif, pertumbuhan akar, batang, ranting, dan daun. Nah, setelah itu baru kemudian kita fokus ke pembuahan teman-teman. Nah, kemudian penyakitnya apa ya, semut ya, biasa semut ini penyakitnya jambu, biasanya di daun muda. Nah, tapi nanti untuk semut kita bahas selain waktu. Untuk hama ya tadi kan bibit sudah, media tanam sudah, pot sudah, fokus ke vegetatif dulu, yaitu pertumbuhan akar, batang, ranting, dan daun. Lalu setelah itu penyiraman, jangan lupa pagi hari setiap pagi sampai tumpah ya, berarti di bawah ini harus ada lubang pembuangan, kemudian cukup sinar matahari. Nah, lalu setelah itu merapikan tunas-tunas atau ranting-ranting teman-teman. Nah, itu yang paling perlu. Jadi kita butuh ranting yang memang di situ ada potensi membawa bakal buah. Kalau tunas air atau ranting susu sudah pasti nggak ada calon buahnya, jadi mendingan disingkirkan, mendingan dibuang. Begitu teman-teman. Terlalu rindang itu juga sangat tidak bagus. Terlalu rindang sangat tidak bagus teman-teman. Ya, karena media tanam kita itu terbatas, hanya sebatas ini. Kalau di tanah, singkirkan saja, biarkan saja, nggak ada masalah gitu. Nggak diapa-apain juga hidup lah. Tapi kalau di pot ya memang suka tidak suka harus ada perawatan, treatment itu harus ada ya. Oke, kemudian pemangkasan, pembuangan daun tua, lalu pembuangan tunas air dan ranting susu itu penting ya, teman-teman perlu perhatikan itu. Kemudian per 1 bulan kasih pupuk, entah pupuk kandang lah. Kalau saya pupuk kandang saja sih, apalagi jambu kristal itu memang hukum asalnya mudah dan gampang berbuah ya. Jangan lempar-lemparan pasir ya, bahaya buat mata. Oke. Nah, kemudian saat ini yang perlu saya pikirkan adalah bagaimana agar calon buah muncul dari batang utama. Kalau dari batang utama, kecenderungannya nanti buahnya itu akan besar teman-teman. Buahnya akan besar. Kalau di batang pertengahan buahnya sedang. Kalau di pucuk seperti ini buahnya cenderung ya kecil. Kenapa kemudian saat ini masih di pucuk? Karena memang ini awal-awal berbuah teman-teman. Mudah-mudahan nanti buah ketiga dan seterusnya akan lebih bagus lagi ya. Kemudian jangan lupa kecukupan nutrisi, pupuk itu yang kemudian membuat calon buah itu muncul dari batang. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk teknik-teknik lainnya seperti membungkus dan sebagainya nanti kita bahas lagi kalau memang sudah berbuah agak banyak ya.
Nah, untuk kemudian juga saya terapkan untuk membuang salah satu dari buah ini. Nanti kita buang satu, kita pertahankan satu saja ya. Itu tujuannya agar kualitasnya lebih terjaga, lebih terjamin. Nah, saya kira teman-teman paham ya. Dengan media yang tidak terlalu banyak ya, tentunya dari sisi buah juga harus kita perhitungkan berapa, mendingan sedikit tapi berkualitas dari banyak tapi kecil-kecil rasa berkurang. Nah, kelebihan di tabu lampot juga adalah mudah berbuah, rasa manis, lebih bersih, pokoknya menggiurkan deh rasanya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi manfaat membuang ranting, membentuk ranting diantaranya itu teman-teman. Adapun misalkan ranting yang memang sudah agak besar tapi di bagian tengah seperti yang saya ceritakan tadi, ini potensi untuk nanti kita cangkok teman-teman. Nah, selepas itu juga matahari bisa langsung masuk ke ranting-ranting, ke ke pohon-pohon atau ke batang utama, sehingga nanti bisa menghasilkan buah. Demikian teman-teman. Selamat menanam, mencoba tanaman buah dalam pot di sekitar kita, di depan rumah kita. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi buat teman-teman semuanya.